Bu. Fatma Ferdina. Hadir Bu. Rahma. Hadir Bu. Safa. Hadir Bu. Salsa. Hadir Bu. Ratu. Hadir Bu. Sasi. Hadir Bu. Oke, semuanya masih semua ya? Ya Bu. Sebelum masuk materi hari ini, kita mengulas balik materi di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita sudah bahas apa sih barang-barang impor dan barang-barang yang lokal yang ada di Indonesia. Terus juga kemarin Ibu juga udah ngasih tunjuk ya barang kerajinan lokal dari daerah pesisir pantai. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada pengertian jadi di sini tujuan pembelajaran hari ini itu ada menjelaskan pengertian impor barang konsumsi. Yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor yang menyebabkan produk impor lebih diminati di kalangan masyarakat dan menganalisis apa sih dampak positif dan negatif dari impor barang. Terus yang keempat itu solusi yang dapat dilakukan oleh UMKM, pemerintah, serta masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kali ini itu menyajikan hasil materi hari ini dalam bentuk mind mapping. Selanjutnya, kira-kira dari kalian produk apa sih yang sering kalian pakai, lebih sering pakai yang produk impor atau produk lokal? Siapa yang mau jawab? Saya produk lokal Bu. Impor. Bagaimana sih produk impor itu bisa lebih murah dibandingkan produk lokal? Ada yang bisa jawab tidak? Karena produksinya langsung banyak Bu, jadi menekan modalnya. Benar. Ada lagi? Inovasinya lebih banyak Bu kalau di luar negeri. Benar. Oke, makasih ya. Kira-kira contohnya dari produk impor itu apa? Skincare. Iya benar, skincare tuh sekarang banyak banget ya di kalangan para remaja, apalagi khususnya wanita itu rata-rata memakai produk skincare dari luar negeri. Terus juga HP yang kita pakai juga itu bukan produksi dari lokal. Ya kayak ini HP Ibu, ini HP dari Cina, dari Indonesia ya. Belum masuk ke materi intinya, Ibu di sini mau ngasih tahu video tentang apa sih dampak yang ada di Indonesia dengan banyaknya masukan barang-barang dari impor yang ada di Indonesia. Pelaku UMKM mengeluhkan banjirnya produk impor di marketplace digital. Dan di tengah kondisi ekonomi yang masih terus berupaya memulihkan diri dari dampak pandemi, serbuan barang impor di marketplace ini membuat omset para pelaku UMKM pun semakin menipis.
Perkembangan teknologi membuat aktivitas jual beli barang dan jasa semakin mudah seiring marketplace yang hadir di berbagai platform. Selain belanja jadi lebih mudah, iming-iming harga murah turut memikat masyarakat. Sayangnya banyak produk impor yang dibanderol harga ekstra murah dan mengancam produk-produk lokal terutama UMKM. Salah satu UMKM konveksi online yang menjual kemeja produk dalam negeri mulai dari Rp25.000 hingga Rp45.000 ini misalnya mengaku omsetnya turun drastis. Jika sebelum pandemi omsetnya bisa mencapai Rp200 juta sebulan, kini angkanya hanya sekitar Rp25 hingga Rp30 juta. Karena satu barang impor tuh kayak ini loh harga 30.000 tapi dapat baju yang sekeren ini. Itu kalau di sini itu nggak bakal dapat bahan yang sehalus ini dan jahitan serapi ini dengan uang 30.000 gitu kan. Terus tak bandingin, emang bener, emang kalau untuk kualitas sama itunya sih, kalau bahannya emang tipis-tipis banget, tapi jahitannya itu rapi. Tapi kalau untuk bahan di sekitaran sini, kayaknya aku belum bisa menemukan bahan yang setipis itu dan sehalus itu gitu loh. Kalau di sini kan kebanyakan tebel-tebel, atau mungkin karena produksi pabriknya sendiri emang belum ada atau gimana? Kalau dari ini tantangan, ini challenge buat ekosistem di negara kita sendiri gitu. Bagaimana ibaratnya melawan atau ibaratnya berkompetisi dengan harga yang lebih murah dari luar gitu ya. Nah, di sini pasti kita punya metode-metode untuk melakukan kita tetap kompetitif advantage di situnya gitu. Jadi kayak kita ngomongin quality, kita ngomongin ibaratnya uniknya, brandnya dan lain-lain itu sebenarnya bisa kita bisa kita lakukan sih. Itu tergantung lagi dengan metode dan tentunya butuh kerjasama lah, teamwork yang baik. Kalian tadi udah nonton video yang Ibu kasih, kira-kira apa sih pesan dan kesan dari video yang tadi Ibu kasih? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Video tadi tuh ngasih dampak negatif, Bu. Contohnya UMKM jadi kalah saing. Terus sama penjualan UMKM itu bakal menurun. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Oh, karena UMKM itu menurun, jadi usahanya itu banyak yang tutup, Bu. Jadi banyak PHK karyawan. Iya, betul banget. Ya, kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada penjelasan apa sih itu impor dan barang konsumsi. Nah, di sini impor itu adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Terus juga barang konsumsi itu barang yang bisa langsung kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya barang-barang impor yang sering kita gunakan nih, di sini Ibu kasih contoh ada HP, terus juga ada pakaian, karena sekarang banyak banget tuh handphone atau pakaian dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia. Terus juga sekarang banyak banget makanan-makanan dari luar negeri yang udah masuk ke Indonesia. Selanjutnya itu ada penjelasan apa sih itu UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, menengah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dia itu sifatnya usaha produktif milik perorangan atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu dari skala modal, terus omset, contohnya seperti warung, terus usaha kerajinan, kulineran makanan, dan lain-lain. Terus juga di sini UMKM sangat berperan dalam ekonomi, yaitu yang pertama penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia, terus penyumbang terbesar juga terhadap PDB nasional dan penggerak ekonomi di tingkat lokal ataupun daerah. Sebelum kita lanjut nih materinya, kira-kira anak-anak sekalian itu ada nggak sih orang tuanya atau kalian yang membuka usaha sendiri di rumah? Ada nggak? Ada, Bu, ada. Ya, siapa? Bulu. Saya, Bu. Kamu jualan apa tuh? Saya jualan gantungan, Bu. Gantungan bulu-bulu. Wah, kreatif sekali. Ada lagi nggak? Apa itu? Jual donat topping itu yang rasanya banyak, Bu. Oh, kayak ada donat tradisionalnya Iya. ya. Oke, selanjutnya kenapa sih atau mengapa sih produk impor lebih diminati? Yang pertama
pertama itu harganya lebih murah, benar tuh tadi anak-anak sekalian yang jawab tadi. Skala produksinya kenapa sih? Harganya lebih murah kenapa sih? Karena skala produksinya itu lebih besar dan efisiensi biayanya membuat harga jual lebih kompetitif. Terus juga dari segi kualitas, desain itu sering dianggap punya memiliki standar kualitas yang tinggi dan desainnya yang lebih menarik dibandingkan produk-produk lokal. Terus juga dari skala branding, tren global itu juga memiliki citra merek internasional dan tren global yang mendorong minat beli para masyarakat di Indonesia saat ini. Jadi kenapa sih produk impor lebih diminati? Ya karena produk lokal sendiri itu udah ketinggalan zaman banget. Jadi nggak ada inovasinya dari UMKM yang ada. Oke. Setelah Ibu ngasih tahu nih mengapa produk impor lebih diminati, menurut kalian faktor apa aja sih yang paling berpengaruh? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Boleh. Faktor yang paling berpengaruh itu harga yang lebih murah, Bu. Iya betul. Dari segi faktor lebih murah aja itu udah menarik banget kan dibandingkan dengan produk-produk lokal yang lebih mahal daripada produk impor. Terus juga di sini ada dampak negatif serta dampak positifnya. Dampak positif dari impor barang itu apa sih? Yang pertama ada pilihan barang bagi konsumen menjadi lebih banyak dan beragam. Yang kedua juga harga produknya lebih terjangkau bagi konsumen. Terus juga membuka peluang standar kualitas baru di masyarakat. Selanjutnya itu ada dampak negatif impor, yaitu UMKM kalah saing dari skala produksi dan kualitas, serta harganya juga lebih murah dibandingkan produk lokal. Selanjutnya itu juga adalah penjualan dan keuntungan UMKM menurun dengan banyaknya permintaan produk-produk impor yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya juga kalau semisal di Indonesia tetap memaksakan untuk terus-menerus impor, itu juga akan berdampak kepada UMKM yang akan gulung tikar atau tutup usahanya, dan juga kemungkinannya pasti akan terjadinya PHK karyawan. Selanjutnya solusi apa sih yang bisa kita lakukan? Di sini ada tiga pandangan solusi yang bisa dilakukan. Pertama itu di bagian UMKM, yaitu inovasi produk dengan meningkatkan kualitas serta pemasaran digital. Selanjutnya itu ada pemerintah memberikan bantuan modal atau pelatihan usaha untuk UMKM yang ada di Indonesia, serta kebijakan pembatasan impor tertentu di Indonesia. Selanjutnya di sini ada masyarakat. Di sini masyarakat bisa mendukung dengan membeli produk lokal dan mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk nanti ke tugas, nanti gua akan kasih tugas buat kalian semua. Kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya kalau misalkan ibu bilang produk lokal, kalian sekali. Nah, kalau misalkan produk impor, kalian 2 kali. Gitu. Terus kalau misalkan ibu bilang UMKM, kalian bilang maju sambil maju. Terus kalau misalkan ibu bilang diskon, kalian diam ya. Ngerti ya? Sudah boleh ya? 1, 2, 3. Produk lokal, produk impor, UMKM maju. Diskon, UMKM maju. Produk lokal. Oke. Oke, tadi kan kita ada ice breaking. Sekarang selanjutnya ibu mau kalian bagi 2 kelompok, yang sini kelompok pertama, yang sini kelompok kedua. Kalian buat tim mapping melalui Canva. Oke. Contohnya, ibu punya contohnya, nanti ibu kasih sebentar. Oke, nah contohnya tim mapping melalui Canva. Nah, seperti ini nanti kalian per kelompok membuat seperti ini nanti dipresentasikan.
waktunya 10 menit cukup nggak? Wow. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya udah habis. Jadi sekarang ibu minta satu kelompok buat maju perwakilan. Siapa yang mau? Saya boleh Bu. Boleh, silakan maju. Siapa? Ini hasil mapping dari kelompok 1. Jadi itu kesimpulannya dampak impor dan konsumsi terhadap UMKM lokal itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu pilihan barangnya lebih banyak, harganya lebih terjangkau dan mendorong standar kualitas baru. Dampak negatifnya itu UMKM kalah saing, penjualan menurun dan juga resiko menutup usaha dan UMKM. Terus habis itu ada solusi yang dapat dilakukan untuk UMKM itu melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas dan juga pemasaran digital. Pemerintah itu bisa membantu dengan penambahan modal dan juga pembatasan impor. Sedangkan untuk masyarakat itu dapat mensupport dengan membeli produk lokal dan mempromosikan UMKM. Gitu Ibu. Oke, terima kasih ya Safa. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kan temennya udah menjelaskan melalui mind map. Terus juga sebelum kita kirim materi hari ini, ada nggak sih teman sekalian yang bisa menjelaskan tentang impor? Saya Ibu. Boleh Ratu. Yang saya tahu itu impor masuknya produk luar ke dalam negeri Bu, seperti itu. Oke, benar. Oke, makasih ya Ratu. Jadi kesimpulan materi hari ini itu adalah impor barang konsumsi memberikan manfaat bagi masyarakat karena menyediakan lebih banyak pilihan barang atau harga yang lebih terjangkau. Namun masuknya produk impor juga dapat menjadi tantangan bagi UMKM lokal karena apa? Karena persaingan yang semakin ketat akan membuat UMKM yang ada di Indonesia itu menurun. Terus juga agar UMKM tetap mampu bersaing diperlukan inovasi, peningkatan kualitas produk, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, produk lokal bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia hingga bisa produk-produk yang ada di Indonesia melakukan ekspor barang ke negara luar. Jadi cukup sekian materi hari ini. Anak-anak sekalian yang udah mendengarkan materi hari ini, semoga apa yang ibu sampaikan bisa tersampaikan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Oh ya, sebelum ditutup di sini juga ada kata-kata dari ibu, yaitu impor memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga menjadi tantangan bagi UMKM lokal. Oleh karena itu diperlukan inovasi, dukungan pemerintah dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal agar UMKM yang saat ini tetap tumbuh dan mampu bersaing di era globalisasi. Cukup sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.